Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai evaluasi kinerja portofolio. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Frasilia Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep evaluasi kinerja portofolio. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami tingkat return portofolio. Dan yang ketiga, peserta diharapkan mampu memahami risk adjust performance. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik evaluasi kinerja portofolio sebagai berikut. Yang pertama ada konsep evaluasi kinerja portofolio, yang kedua tingkat return portofolio, dan yang ketiga risk adjust performance. Materi yang akan dibahas dalam konten yang pertama. Tujuan dari konten materi yang pertama yaitu memahami konsep dan isu utama dalam evaluasi kinerja portofolio. Yang kedua, memahami faktor yang diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio. Di sini ada isu-isu utama evaluasi kinerja portofolio. Evaluasi kinerja portofolio akan terkait dua isu utama. Yang pertama, mengevaluasi apakah return portofolio yang telah dibentuk mampu memberikan return di atas return portofolio yang dijadikan benchmark. Yang kedua, mengevaluasi apakah return yang diperoleh sudah sesuai dengan tingkat resiko yang harus ditanggung. Di sini ada faktor-faktor evaluasi kinerja portofolio. Faktor yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja portofolio yang pertama tingkat resiko, yang kedua periode waktu, yang ketiga penggunaan patok duga atau benchmark yang sesuai, yang keempat tujuan investasi. Lalu di sini ada materi yang kedua tentang tingkat return portofolio. Tujuan dari konten materi yang kedua, yang pertama mengetahui cara mengukur tingkat return portofolio, yang kedua memahami cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana, yang ketiga memahami persamaan dan perbedaan TWR dan DWR. Cara mengukur tingkat return portofolio. Bagaimana sih cara mengukur tingkat return portofolio? Di sini ada metode sederhana yang biasanya dipakai dengan menghitung semua aliran kas yang diterima. Itu seperti dividen ditambah capital gain-nya. Dan selanjutnya dibagi dengan nilai pasar portofolio pada awal periode. Walaupun metode tersebut sederhana, tetapi mengandung kelemahan karena hanya sesuai untuk portofolio yang statis, yaitu portofolio yang tidak mempunyai aliran kas keluar maupun masuk dari investor. Di sini ada cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut. Bagaimana sih cara mengatasi kelemahan metode pengukuran sederhana tersebut? Yaitu dengan metode alternatif yang bisa mengakomodasi adanya aliran kas keluar maupun masuk dari investor, antara lain dengan TWR yaitu time weighted rate of return dan dollar weighted rate of return. Lalu di sini ada TWR. Besarnya TWR ini tidak dipengaruhi oleh penambahan atau penarikan dana yang dilakukan oleh investor selama periode perhitungan return portofolio. Dan kalau DWR merupakan return yang benar-benar diterima oleh investor ditentukan oleh besarnya arus kas masuk dan keluar dalam investasi portofolio akibat tambahan atau penarikan dana yang dilakukan investor selama periode perhitungan return portofolio tersebut. Lalu, apa sih persamaan dan perbedaan dari TWR dan DWR? Untuk persamaannya, kedua metode tersebut sama-sama bisa digunakan untuk menghitung return portofolio dan sama-sama merupakan metode perhitungan yang valid. Lalu untuk perbedaan itu sendiri, DWR lebih sesuai digunakan oleh para investor karena metode ini akan bisa menjawab pertanyaan, berapa besarkah return yang akan diterima investor? Lalu untuk TWR lebih cocok untuk digunakan oleh manajer investasi karena bisa menjawab pertanyaan berapakah besar return yang ditawarkan portofolio. Lalu di sini ada materi yang ketiga tentang risk adjust performance. Tujuan dari konten materi yang ketiga yaitu satu, mengetahui faktor-faktor ukuran kinerja portofolio, yang kedua memahami indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Faktor-faktor ukuran kinerja portofolio. Kinerja sebuah portofolio tidak bisa hanya melihat tingkat return yang dihasilkan,
tapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain seperti tingkat resiko portofolio tersebut. Ada beberapa ukuran kinerja portofolio yang sudah memasukkan faktor resiko. Yang pertama ada indeks Sharpe, yang kedua ada indeks Treynor, dan yang ketiga tentang indeks Jensen. Di sini ada pengertian indeks Sharpe, indeks Treynor, dan indeks Jensen. Untuk indeks Sharpe sendiri disebut juga reward to variability ratio. Indeks Sharpe mendasarkan perhitungannya pada konsep garis besar modal atau capital market line sebagai patok duga, yaitu dengan cara membagi premi resiko portofolio dengan standar deviasinya. Lalu untuk indeks Treynor sering disebut reward to volatility ratio, yaitu asumsi bahwa portofolio sudah terdiversifikasi dengan baik sehingga risiko yang relevan adalah risiko sistematis atau beta. Lalu di sini ada indeks Jensen. Indeks Jensen merupakan indeks yang menunjukkan perbedaan antara tingkat return aktual yang diperoleh portofolio dengan tingkat return yang diharapkan jika portofolio tersebut berada pada garis pasar modal. Lalu di sini ada kesimpulan materi yang telah disampaikan, yaitu evaluasi kinerja portofolio akan memungkinkan kita mengidentifikasi apakah portofolio yang telah terbentuk mampu memberikan tingkat return yang relatif lebih tinggi dibandingkan return portofolio lainnya, dan apakah return tersebut juga sesuai dengan tingkat risiko yang ditanggung. Ketiga ukuran kinerja portofolio yang dibahas tadi tidak terlepas dari kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pengukuran. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.